Bantuan untuk warga Mentawai menumpuk di beberapa tempat karena kesulitan transportasi. Gunung Merapi kembali memuntahkan lava panas, warga diminta bersabar dan tetap tinggal di pengungsian. Anak-anak panjatkan doa serta galang dana bagi korban Merapi dan tsunami di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Anda suka koleksi barang antik? Jangan lewatkan hobi warga Surabaya yang mengoleksi jam kuno dan antik dari berbagai kota. Selamat pagi saudara, inilah Liputan 6 Pagi edisi Jumat 29 Oktober 2010. Ya, kali ini bersama saya Joy Astro dan Zivana Leticia. Kami akan menemani Anda menyimak informasi aktual terpercaya dari malam hingga dini hari ini. Dan fokus utama kami hari ini masih seputar bencana Gunung Merapi di Yogyakarta dan pasca tsunami di Kepulauan Mentawai yang korban jiwanya sudah mencapai lebih dari 300 orang. Dan akan kami hadirkan pula laporan langsung dari lokasi bencana. Dan selain itu kami akan hadirkan informasi ringan dan menarik di akhir perjumpaan kita nanti. Tak ketinggalan rekan Boy Bakamar juga hadir untuk informasi olahraga. Dan inilah Liputan 6 Pagi selengkapnya. Saudara, upaya pencarian dan evakuasi terhadap korban gempa dan tsunami di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat masih terus dilakukan. Menurut data Pemkab Kepulauan Mentawai, hingga Kamis kemarin jumlah korban yang teridentifikasi mencapai 364 orang. Korban hilang berjumlah 333 orang dan luka berat mencapai 264 orang. Tim SAR bersama masyarakat masih terus melakukan pencarian terhadap korban gempa dan tsunami di beberapa wilayah di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Dari upaya pencarian yang dilakukan, petugas menemukan satu jenazah yang terapung di tengah laut dan dievakuasi ke darat di Dusun Porurogat, Desa Malakopak, Pagai Selatan. Evakuasi jenazah ini diiringi isak tangis anggota keluarga yang sudah mencari korban sejak Selasa lalu. Dusun ini tergolong kawasan paling parah. Hampir sebagian besar rumah warga di desa ini hancur dihantam gelombang setinggi 8 hingga 10 meter. Akibatnya 40 warga ditemukan dalam kondisi tak bernyawa dan 20 lainnya belum diketahui keberadaannya. Dusun Gobi di Desa Bosua, salah satu lokasi yang terparah di Sipora Selatan yang diterjang tsunami di Kepulauan Mentawai. Kini Dusun Gobi seakan menjadi dusun mati dan semua luluh lantah. Sementara bantuan kemanusiaan yang diharapkan masih belum bisa menjangkau dusun ini dengan alasan sulitnya medan yang berupa kepulauan. Dusun Gobi yang terletak di Desa Bosua adalah salah satu dusun di Sipora Selatan yang diterjang gelombang tsunami. Tak ada yang tersisa, seperti dusun mati. Seluruh kampung luluh lantak. Dusun Gobi hanya sebagian dari seluruh kerusakan yang terjadi di Kepulauan Mentawai. Kerusakan terparah terjadi di Kecamatan Bagai Utara dan Bagai Selatan yang hingga kini masih sulit ditembus. Di Desa Beliro, Sipora Selatan, 600 jiwa masih mengungsi ke perbukitan. Mereka trauma dan khawatir akan tsunami yang menewaskan 13 orang dan satu lainnya hilang terbawa air bah di desa ini. Ratusan rumah musnah. Hanya beberapa rumah yang masih berdiri walau hanya tersisa patahan-patahan tembok. Di pesisir Kecamatan Sikakap bahkan nyaris tidak ada bangunan yang tersisa. Dalam sekejap semua musnah diterjang gempa yang disusul gelombang tsunami Senin malam lalu. Bantuan yang diharapkan tak kunjung datang karena lokasi yang sulit dicapai. Dari satu lokasi bencana ke lokasi lainnya hanya bisa ditempuh melalui jalan laut. Padahal jika bantuan itu dibawa melalui jalur udara, warga tak perlu lama menunggu. Akibat tsunami Senin malam lalu, kawasan pesisir di Kecamatan Bagai Utara dan Bagai Selatan Kabupaten Mentawai luluh lantak.
Mentawai yang dulu indah kini menjadi dataran luas tanpa penghuni, yang ada hanya kumpulan mayat. Duka bagi mereka yang kehilangan sanak saudara. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Saudara, selama hampir 2 jam Presiden dan Ibu Ani Yudhoyono kemarin mengunjungi para korban gempa dan tsunami di Kecamatan Pagai Selatan, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Ya, dalam kunjungan itu Presiden sempat terharu melihat dampak kerusakan gempa yang disusul dengan tsunami. Setelah terbang lebih 1 jam menggunakan helikopter Super Puma milik TNI Angkatan Udara, Presiden dan rombongan tiba di Pagai Selatan sekitar pukul 1 siang waktu setempat. Setiba di Pagai Selatan, Presiden berkeliling melihat pemukiman yang rata disapu tsunami. Kehilangan siapa? Mertua saya, pas semuanya hilang. Istri saya, Pak. Itulah saya ada pelatihan PTSD, Pak. Saya di sini. Karena tugas terpaksa saya tutup. Datang ke sini. Habis semuanya, Pak. Habis. Tapi syukurlah Bapak langsung datang ke sini. Apa? Ya, terima kasih. Terima kasih. Itu semua nanti ya. Presiden sempat terharu melihat kerusakan yang sangat parah dan banyaknya korban yang meninggal akibat gempa dan tsunami yang melanda kawasan ini. Setelah hampir 2 jam meninjau Kecamatan Pagai dan Kecamatan Manoe, Presiden bersama rombongan terbang kembali ke Padang, Sumatera Barat. Rencananya pagi ini Presiden akan langsung menuju Hanoi, Vietnam untuk menghadiri KTT ASEAN. Yanto Sukma dan Aldian laporkan. Presiden Yudhoyono, Wakil Presiden Budiono bersama rombongan sudah menemui korban gempa dan gelombang tsunami di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Sebanyak 7 pesawat helikopter dilibatkan membawa petinggi negara ini ke lokasi bencana. Namun bantuan untuk korban gempa dan tsunami masih menumpuk di beberapa tempat. Tidak ada transportasi udara untuk membawa bantuan ke lokasi bencana. Rombongan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tiba di lokasi bencana tsunami di Pulau Pagai Selatan, Kepulauan Mentawai, Kamis kemarin. Mereka diantar 4 pesawat helikopter dari Padang untuk mengunjungi beberapa lokasi bencana. Ikut mendampingi kunjungan sekitar 1 jam itu sejumlah menteri dan beberapa pengusaha. Sehari sebelumnya, Wakil Presiden bersama rombongan juga datang ke lokasi bencana, diantar 3 heli Super Puma milik TNI Angkatan Udara. Meski tidak berjanji soal bantuan, rombongan ini sempat bertemu warga yang selamat dari bencana badai tsunami. Kedatangan 2 petinggi negara bersama rombongan ini menandakan cuaca dari kota Padang menuju Kepulauan Mentawai tidaklah seburuk yang diperkirakan, terutama jika lewat udara. Namun lihatlah kondisi di Dusun Munte, Baru-Baru, Desa Batumonga, Kecamatan Pagai Utara. Warga di lokasi yang dikunjungi petinggi negara ini tampak lelah dan lusuh di tengah karung jenazah anggota keluarga mereka. Belum diketahui bagaimana nasib korban yang selamat setelah anggota keluarga meninggal dan rumah mereka pun luluh lantak dihantam tsunami. Yang jadi pertanyaan, mengapa untuk mengirim bantuan bagi korban bencana tidak bisa segera dilakukan karena alasan cuaca buruk? Padahal korban-korban yang selamat butuh bantuan apa saja untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Mulai dari bahan makanan, obat-obatan, dan juga barang-barang lainnya. Warga yang selamat dari bencana kini sudah tidak punya apa-apa. Setelah rumah beserta isinya sudah rata dengan tanah dihantam gelombang tsunami Senin malam lalu. Presiden dan Wakil Presiden bersama rombongan bisa diantar 7 pesawat heli ke lokasi bencana. Tapi mengapa bantuan tidak ikut dikirim dengan pesawat? Apakah karena untuk rakyat, bantuan itu cukup dikirim dengan kapal laut yang masa perjalanannya cukup lama dan lebih mudah terhalang cuaca buruk? Jika memang pesawat heli rombongan Presiden ini tidak bisa membawa bantuan, mengapa tidak menyewa heli lain agar bantuan yang menumpuk di beberapa lokasi di Mentawai dan Kota Padang bisa segera sampai di lokasi?
Apalagi dalam rombongan Presiden juga ikut sejumlah pengusaha. Tak adakah tergerak hati para pengusaha ini untuk menyewakan heli untuk membawa bantuan bagi korban tsunami sehingga beban yang tengah mereka hadapi sedikit berkurang. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menegaskan pihaknya telah menjalankan prosedur secara benar dalam memberikan peringatan potensi tsunami di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Senin silam. Ya, bahkan peringatan itu telah disampaikan kepada pemerintah daerah setempat sebelum bencana terjadi. Kepala BMKG Sri Woro Haryono membantah jika BMKG tidak memberikan peringatan akan adanya tsunami. Menurut Kepala BMKG, sinyal peringatan yang diterima 5 menit sebelum terjadinya tsunami telah diberitahukan kepada pemerintah daerah setempat. Namun jatuhnya korban jiwa tidak bisa dihindari karena kejadiannya begitu cepat. BMKG berpendapat yang bisa dilakukan saat itu adalah pemerintah daerah memberikan peringatan dan warga menyelamatkan diri mereka masing-masing. Ancaman cuaca ekstrim menurut Kepala BMKG masih akan terus berlangsung di seluruh wilayah Indonesia hingga akhir Maret 2011.